Baiklah, pada kali ini saya akan sedikitnya memaparkan mengenai tentang kurikulum, yakni tujuan kurikulum. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Fazari dengan NIM 19 12 10 11 7 dari jurusan PAI kelas D semester 5 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada kali ini saya akan sedikitnya memberikan pemaparan mengenai pengembangan kompetensi tujuan kurikulum. Langsung saja, kurikulum sering dimaknai dengan plan for learning atau rencana pendidikan. Sebagai rencana pendidikan, kurikulum memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan, isi, dan proses pendidikan. Kurikulum adalah hal yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai acuan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan falsafah atau pandangan hidup suatu bangsa. Nah, tujuan kurikulum ini secara umum yakni untuk pendidikan nasional, untuk lembaga atau institusi, untuk berbagai bidang studi, dan untuk instruksi ataupun penjabaran bidang studi. Pengembangan kompetensi tujuan kurikulum. Pengembangan yang sering disebut pembaharuan ataupun inovasi. Mengingatkan kita kepada istilah invention atau discovery. Invention merupakan penemuan yang merupakan suatu yang benar-benar baru. Pengembangan kurikulum ini pada umumnya dimulai dari perubahan konsepsional yang mendasar. Kemudian perubahan ini menjadi perubahan struktural. Pengembangan disebut bersifat sebagian jika hanya terjadi pada kompetensi atau komponen tertentu, yakni contohnya adalah pada tujuan, isi, metode, ataupun sistem penilaiannya. Nah, pengembangan ini dikatakan menyeluruh apabila mencangkup perubahan semua komponen kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencangkup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Nah, selanjutnya perencanaan kurikulum itu adalah langkah awal. Langkah awal untuk membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru maupun peserta didik. Dalam penerapan kurikulum atau biasa yang disebut dengan implementasi, kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi tersebut, kurikulum merupakan tahap akhir pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum tidak hanya melibatkan subandijah. Pengembangan dan inovasi kurikulum orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang. Ada komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum tersebut. Kurikulum erat kaitannya dengan falsafah dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan atau yang diharapkan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan yang sangat khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional.
Jadi secara nasional ataupun kenegaraan. Yang kedua, tujuan institusional, yakni tujuan secara institut ataupun lembaga. Yang ketiga, tujuan kurikulum. Nah, tujuan ini mendasari dengan adanya seperti untuk berjalannya suatu harapan daripada isi pembelajaran di sekolah. Tujuan instruksional ataupun tujuan pembelajaran. Fungsi indikator pencapaian tujuan dalam pendidikan ada beberapa fungsi. Dalam indikator tersebut, pencapaiannya yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang terakhir, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Langkah-langkah untuk merumuskan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memahami rumusan kompetensi dasar. Yang kedua, kita menguraikan redaksi kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Yang ketiga, dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen. Dan yang keempat, kita menyusun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Yang kelima, jadikan indikator sebagai tindak lanjut pembelajaran. Dan yang keenam, jaga konsistensi capaian kompetensi, bukan capaian angka. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.